Pemirsa, Indonesia dapat menjadi salah satu superpower ekonomi baru bersama dengan Tiongkok dan India. Hal itu diyakini Presiden Joko Widodo saat peresmian pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa untuk mencapai hal itu Indonesia harus memenuhi berbagai syarat dan menghadapi banyak tantangan yang harus dilalui. Menurut Presiden, Indonesia akan menghadapi ekonomi global yang diperkirakan berada di kisaran 2,7 hingga 2,8% pertumbuhan rata-rata. Oleh karena itu, menjaga optimisme menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perlambatan ekonomi dan peningkatan ketegangan geopolitik yang mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Banyak syarat-syarat yang harus dilalui. Oleh sebab itu, optimisme itu penting. Menjaga optimisme itu penting. Tantangan yang kita hadapi saya kira kita tahu semuanya. Perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka-angka 2,7, 2,8% rata-rata. Dan patut kita syukuri Indonesia masih tumbuh di atas 5% growth-nya. Sebelumnya Presiden Jokowi buka suara terkait dengan kondisi deflasi di Indonesia dalam 5 bulan berturut-turut. Jokowi menegaskan deflasi bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah penurunan harga yang terjadi karena pasokan dan distribusi bahan pokok yang baik. Yang kedua, deflasi juga bisa terjadi karena adanya daya beli yang berkurang. Presiden Jokowi menekankan pengendalian harga baik deflasi maupun inflasi harus bisa dikendalikan dengan baik agar semua pihak mendapat keuntungan. Asing apa dalam negeri, Pak? Apanya? Pun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan. Sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan. Dan kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8. Baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah, dan kita akan berusaha terus. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak khawatir dengan deflasi yang terjadi dalam 5 bulan berturut-turut. Sri Mulyani malah melihat hal itu sebagai indikator positif yang menunjukkan penurunan harga, khususnya harga volatile food yang sempat tinggi pada tahun lalu. Saya lihat dari sisi perkembangan inflasi atau tadi disebutkan deflasi 5 bulan berturut-turut, di satu sisi penurunan yang berasal dari volatile food itu adalah memang hal yang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan di level yang stabil rendah. Itu baik untuk konsumen di Indonesia yang terutama menengah bawah, mayoritas belanjanya adalah untuk makanan. Sedangkan dari core inflation yang masih tumbuh, kita perlu untuk meneliti apakah itu merefleksikan demand, berarti ekonominya masih tumbuh dan memang tumbuhnya sekitar 5%. Itu adalah hal yang bagus. Jadi dalam hal ini kita menyikapi sebagai hal yang positif, terutama juga kalau dari sisi fiskal kan kita menggunakan APBN fiskal itu pertama untuk menstabilkan harga. Belanja kita untuk makanan dalam hal ini bantuan dalam bentuk bansos, dalam bentuk pemberian ayam, telur, beras waktu itu adalah tujuannya untuk menurunkan beban. Tentu yang difokuskan adalah kelompok yang paling rentan dan miskin. Jadi itu adalah sesuatu yang kita akan terus, selain fiskal juga memberikan reward kepada daerah-daerah yang berhasil menstabilkan inflasinya pada level yang rendah. Karena itu penting untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.